Salam damai sejahtera bagi kita semua. Garis besar pelajaran sekolah sahabat berjudul Masalah Kejahatan. Dalam pelajaran ini kita akan melihat bagaimana menyelaraskan Tuhan yang maha baik itu dengan keberadaan kejahatan di dunia ini. Saya membagi pelajaran ini ke dalam 3 bagian. Pertama adalah keresahan terhadap kejahatan, fokus pelajaran hari Minggu. Kemudian pengetahuan yang terbatas, fokus pelajaran Senin dan Selasa. Kemudian munculnya kejahatan, fokus pelajaran hari Rabu dan hari Kamis. Kita masuk ke bagian yang pertama. Keresahan terhadap kejahatan. Tokoh-tokoh Alkitab seperti Yeremia, Maleakhi, Mazmur, dan juga Ayub, mereka melihat bahwasanya di hadapan mereka ada kejahatan yang terjadi. Yeremia katakan, mengapa mujur nasib orang fasik? Maleakhi katakan, Tuhan tampak baik terhadap yang jahat sehingga mereka tidak dihukum. Kemudian pemazmur katakan, Tuhan sembunyi ketika kesesakan terjadi. Lalu Ayub, dia katakan, aku tidak mendapat ketenangan, melainkan kegelisahan. Saya pikir kita juga mengalami hal yang sama. Kita resah dengan apa yang kita lihat. Mengapa yang jahat tampaknya lebih beruntung daripada orang-orang yang benar? Lalu di mana Tuhan ketika kejahatan terjadi? Kemudian mengapa Tuhan tidak menghukum atau menghentikan kejahatan jika memang Tuhan adalah baik adanya dan membenci kejahatan? Dan sama halnya dengan Yesus. Yesus juga mengalami keresahan terhadap kejahatan. Matius pasal 27 ayat 46. Ketika disalib, Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita tahu penyaliban Yesus terjadi oleh karena dosa dan penderitaan yang ada di dunia ini. Jadi keresahan-keresahan ini memuncak kepada sebuah pertanyaan. Berapa lama ini akan berlangsung? Sampai berapa lama kejahatan ini akan dibiarkan? Kemudian bagian yang kedua, pengetahuan yang terbatas, fokus Senin dan Selasa. Mengenai kejahatan, pengetahuan kita terbatas. Ayub pasal 3, Ayub juga merasa dia tidak tahu apa yang terjadi. Yang dialami adalah dia menderita dengan keadaannya, tapi tidak tahu apa penyebabnya. Mazmur pasal 73, Mazmur Asaf mengamati bahwa orang jahat lebih makmur daripada orang-orang yang benar yang menurut kepada Tuhan. Jadi kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di balik layar. Akan tetapi bukan karena kita tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan kita, lalu kita katakan tidak ada jawaban atas itu. Bukan demikian. Ini sama halnya seperti memahami kuman. Kita tidak dapat melihat kuman, bukan berarti tidak ada kuman di sekitar kita. Terhadap Ayub dalam Mazmur 38 ayat 4, Tuhan katakan, di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Tuhan bermaksud ingin memberikan pengertian kepada Ayub. Ayub, tidak semua hal engkau ketahui, tapi aku tahu segala sesuatu. Kemudian pemazmur dalam Mazmur 73, dia melihat orang fasik lebih diberkati tampaknya, lebih mujur kehidupannya, sampai dia memandang ke bait suci. Lalu dia menyadari Tuhan itu Tuhan yang adil, karena bait suci memberikan gambaran kepada kita, Tuhan adalah hakim, dan dia akan membalas segala sesuatu menurut perbuatan. Yang jahat akan menerima hukuman atas kejahatannya. Jadi posisi kita adalah, karena kita tidak tahu sepenuhnya apa yang terjadi tentang kejahatan, maka kita harus memilih untuk percaya bahwa Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang baik bagi kita, dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan memiliki alasan atas segala sesuatu yang terjadi. Kemudian bagian yang ketiga, munculnya kejahatan, fokus pelajaran Rabu dan Kamis. Dosa itu sudah terjadi di sorga. Bukan Tuhan yang menciptakannya, tapi karena Lucifer dalam kebebasan memilihnya, dia memilih untuk menyamai yang maha tinggi dan memberontak di sorga. Lalu kemudian di bumi ini, pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kepada mereka juga diberikan kebebasan memilih. Kebebasan memilih adalah wujud kasih Tuhan. Karena tanpa kebebasan memilih, maka manusia itu hanya seperti robot yang diprogram. Jadi tidak ada kasih yang Tuhan berikan jika dia tidak memberikan kebebasan memilih. Lalu kemudian Tuhan memberikan perintah kepada manusia dalam Kejadian pasal 2 untuk tidak memakan buah pengetahuan tentang baik dan jahat. Kemudian
Yang terjadi adalah manusia memilih untuk mendengar perkataan setan yang menggoda mereka untuk memakan buah yang dilarang Tuhan. Dan pada saat yang sama mereka melanggar perintah Tuhan. Itu dalam Kejadian pasal 3. Dan sejak saat itu kejahatan terjadi. Kejadian pasal 4, Kain membunuh saudaranya Habel. Dan kejahatan terus-menerus bertambah. Jadi kejahatan itu terjadi bukan karena Tuhan yang menciptakannya, akan tetapi karena manusia menyalahgunakan kebebasan memilih yang Tuhan berikan atau yang Tuhan percayakan. Lalu kemudian kesimpulan. Kita harus menghadapi kejahatan dengan harapan bahwa Tuhan akan menghentikan, akan mengakhiri, dan akan menghukum segala kejahatan. Roma pasal 8 ayat 18, penderitaan yang kita alami sekarang tidak ada artinya dibanding kemuliaan kelak. Artinya penderitaan ini akan berakhir dan kita akan menerima kemuliaan. Lalu Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Di bumi yang baru, di sana tidak akan ada lagi air mata, perkabungan, duka cita, maut, penderitaan. Semuanya berlalu. Dan yang kita akan alami adalah hal-hal baik yang Tuhan karuniakan. Oleh sebab itu, di dalam hidup ini, kita harus berfokus pada karakter Tuhan yang Maha Kasih. Dan lewat itu, kita akan mendapat kekuatan dan pengharapan untuk dapat berjalan melalui atau menghadapi semua penderitaan yang ada di dunia ini. Seraya kita berpikir, Tuhan sedang mempersiapkan segala yang baik, dan seraya kita memandang ke depan, kita akan hidup di tempat dunia baru yang tidak ada lagi penderitaan. Inilah garis besar pelajaran Sekolah Sahabat. Semoga menolong Anda memahami pelajaran ini ketika Anda mempelajarinya secara pribadi di tempat masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.